warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi peserta didik calon-calon siswa SMA Negeri 1 Cikembar yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian telah memilih SMA Negeri 1 Cikembar sebagai pilihan atau tempat untuk belajar ke jenjang berikutnya. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama Bapak Eli Priyatna. Nanti Bapak mengajar sebagai staf guru PPKN untuk kelas 10 sampai kelas 12. Materi pada kesempatan MPLS ini yaitu tentang kesadaran hukum. Silakan kalian simak baik-baik paparan materinya. Nanti di ujung paparan materi ada beberapa tugas yang kalian bisa isi menggunakan kertas lembar, difoto dan dikirim ke WA Bapak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang, selamat menyimak video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di paparan materi kesadaran hukum untuk peserta didik MPLS SMA Negeri 1 Cikembar tahun 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan Bapak mau memaparkan sedikit tentang kesadaran hukum di kalangan anak remaja atau di lingkungan SMA. Pada kesempatan ini mengambil judul itu kesadaran hukum di lingkungan peserta didik dan sekolah. Sebelum lanjut, kita simak dulu ada video singkat sebagai berikut. 5 murid SD dan SMP yang tertangkap saat mengendarai sepeda motor tanpa helm, SIM, dan STNK dihukum membaca teks Pancasila. Hal ini dilakukan polisi Surabaya saat menggelar operasi Patuh Semeru 2016. Kepolisian Sektor Gubeng, Surabaya, Jawa Timur menggelar operasi Patuh Semeru 2016 di kawasan Jalan Kalibokor, Sabtu siang. Mereka menangkap 5 murid SD dan SMP yang menggunakan sepeda motor tanpa helm, berusaha memutar arah. Saat diminta dokumen, mereka juga tidak membawa STNK dan tidak memiliki SIM. Polisi kemudian menghukum para siswa ini untuk membaca teks Pancasila sebagai sanksi pelanggaran lalu lintas. Polisi juga akan memanggil orang tua mereka untuk pendataan dan pembinaan keselamatan berlalu lintas. Tribroto Purnawanto, Surabaya. 5 murid SD dan SMP Setelah menyimak paparan video yang tadi, kalian bisa menyimpulkan sendiri kenapa para anak tersebut dihukum. Itu berkaitan dengan pelanggaran yang dia lakukan terhadap hukum, terutama pada masalah lalu lintas. Baik, kita kembali lagi ke materi, yaitu kesadaran dan kepatuhan hukum. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan dan mengerti
hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi kalau kalian merasa memahami, mengerti dan memahami bahwa segala kegiatan tersebut dapat mengakibatkan orang lain, nah, kalian sudah menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu ada baiknya dan ada buruknya. Selanjutnya, kesadaran hukum memiliki makna nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan perilaku terhadap diatur oleh hukum. Kesadaran hukum akan memiliki makna mendalam manakala pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum bermuara pada perilaku berupa tindakan nyata, mematuhi, mentaati hukum atau peraturan seperti membayar pajak, retribusi kebersihan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan marka jalan. Nah, kembali ke video yang tayangan tadi, kalau kalian masih menggunakan motor tanpa helm, tanpa surat-surat resmi yang lengkap, nah kalian berangkat dari rumah menuju sekolah, itu contoh sudah melanggar peraturan. Jadi kalau kalian sudah sadar bahwa kegiatan tersebut melanggar peraturan, langkah baiknya kegiatan tersebut atau naik motor tersebut kalian jangan lakukan. Karena itu bisa, kalau terjadi kecelakaan, bisa merugikan diri kalian sendiri dan orang yang lain. Refleksi kesadaran hukum akan bermuara pada pencapaian tujuan hukum, yaitu berupa order atau ketertiban, keamanan atau rasa aman, kesetaraan, perlindungan, kepastian, kepatuhan, ketaatan, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan seseorang atau kalian sebagai peserta didik di tingkat SMA sudah sadar mengetahui tentang norma atau hukum, maka kegiatan kalian tersebut bisa dianggap sebagai kegiatan yang baik atau kegiatan yang mulia. Karena dengan cara mentaati peraturan tersebut, kalian akan merasa aman, akan merasa dilindungi, dan ketaatan yang kalian perbuatan tersebut bisa mencerminkan, sekaligus mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Peraturan atau norma atau hukum dalam posisi di atas berfungsi sebagai sarana atau alat pembaharuan masyarakat. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan motor atau misalkan ke sekolah menggunakan seragam yang sudah ditentukan oleh peraturan sekolah tersebut, maka kalian sudah melaksanakan pembaharuan di dalam masyarakat. Artinya kalian sudah menerapkan nilai-nilai norma-norma tersebut khususnya di lingkungan sekolah kalian. Nah, pelaksanaan hukum akan berjalan efektif apabila kelima unsur di dalamnya dapat terlaksana, seperti peraturan, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Nah, di sini Bapak akan uraikan mengenai perkembangan kesadaran hukum dari masa ke masa semenjak Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Yang pertama itu yaitu pada saat zaman Orde Lama. Pada saat Orde Lama kita mengenal ada Janaskum. Jadi Janaskum itu kebijaksanaan atau kebijakan nasional di bidang hukum. Nah, pada saat tersebut, pada saat Orba, hukum atau norma atau peraturan dikhususkan untuk kebutuhan politik semata. Karena pada saat itu ada parpol tertentu yang menguasai seluruh hajat hidup bangsa kita. Itu pada saat Orde Lama atau Janaskum 1. Masuk ke Janaskum 2, sama prinsipnya, yaitu diarahkan untuk menciptakan perkembangan ekonomi dan perdagangan yang kuat yang melahirkan undang-undang dan seterusnya. Jadi kalau di Janaskum 1, peraturan atau hukum itu dikhususkan untuk perlindungan para pejabat, para politikus partai tertentu atau penguasa tertentu. Nah, untuk Orde Baru sedikit ada kelonggaran. Selain untuk partai politik, juga hukum atau norma tersebut sudah diarahkan untuk kekuatan ekonomi dan perdagangan.
Pada masa reformasi atau Janaskum III meletakkan landasan hukum yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau good government. Diupayakan terbentuknya masyarakat dan pemerintahan yang demokratis dalam memasuki abad ke-21. Jadi perkembangan kesadaran hukum mulai dari Janaskum I sampai Janaskum III itu berangsur-angsur menuju ke kesadaran hukum yang menyentuh ke masyarakat, bukan lagi ke salah satu parpol atau instansi atau organisasi. Jadi kesimpulannya, perkembangan Janaskum masih didominasi oleh peranan hukum sebagai rambu-rambu perilaku yang baik, yang bersifat mengatur maupun yang bersifat memaksa, sehingga rakyat semata yang menjadi ujung tombak di depan dalam pembangunan bangsa ini merasakan hukum tersebut. Apalagi kalau sekarang kita melihat mendengar di media sosial bahwa hukum itu lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kalian nanti bisa mendiskusikan dengan teman-teman kalian atau dengan ayah ibu kalian di rumah, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, fungsi hukum dalam Janaskum 1 dan 2 lebih dititik beratkan kepada dominasi pemerintah dan kekuasaan. Itu yang mengakibatkan arti hukum yang sebenarnya sudah hilang gitu maknanya. Sebenarnya kan hukum atau peraturan itu untuk melindungi segenap seluruh bangsa Indonesia, bukan salah satu parpol atau salah satu penguasa saja. Jadi fungsi hukum pada Janaskum 3 sudah menempatkan secara proporsional aspirasi masyarakat ke dalam mekanisme Janaskum, baik dalam proses legislasi, sosialisasi maupun dalam proses penegakan hukum. Berikutnya, bahwa penegakan hukum secara teoretik ketika proses Janaskum di atas dengan tetap berpegang teguh pada 3 pilar menuju masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, yaitu ciri utama masyarakat yang sadar hukum adalah adanya supremasi hukum atau kepastian hukum. Lalu hukum itu dapat melindungi, hukum itu dapat memproteksi diri. Itu sebenarnya arti dari hukum, makna dari hukum. Pertama yaitu supremasi, perlindungan hukum. Artinya supremacy of law. Lalu hukum tersebut sebagai perlindungan HAM dan hukum tersebut sebagai proteksi diri. Jadi semua warga negara dapat merasakan manfaat atau fungsi hukum tersebut. Nah, konsep hukum sebagai dasar bersifat liberal, sehingga dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan budaya Indonesia. Hukum itu sebagai suatu landasan. Lalu hukum juga perlu dikembangkan. Hukum juga sering disebut sebagai menata dan membangun kesadaran serta perilaku. Hukum juga dapat disalahgunakan. Kenapa? Karena ada yang rendahnya kesadaran hukum di Indonesia. Nah, nanti kita bahas lebih panjang ke halaman berikutnya. Hukum sebagai suatu landasan, artinya di bangsa kita kalian sudah menyadari bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai suatu landasan hukum yang terutama. Jadi kalau ada hukum-hukum yang lain harus mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Cuman nanti ke depannya hukum atau yang tertera dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tersebut harus terus-menerus dikembangkan, disesuaikan dengan kemajuan zaman. Nah, sampai di sini tentang kesadaran hukum. Nah, dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata hukum yang ada di Indonesia itu masih lemah. Ini dikarenakan lemahnya kesadaran hukum di Indonesia. Itu disebabkan oleh apa saja? Yang pertama itu kurangnya kepastian yang diberikan oleh hukum.
Jadi banyak hukum yang melarang itu, melarang ini, atau jangan itu, jangan ini. Tapi kepastian hukumnya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, contoh yang utama tentang narkoba. Sudah jelas-jelas bahwa kalau yang sudah ketangkap, barang buktinya sudah ada, hukumannya sudah ada. Tapi kenapa tidak dilaksanakan kepastian hukuman tersebut kepada narapidana atau kepada yang pengedarnya? Bahkan tahun 2 tahun kemudian pengedar tersebut bisa keluar kembali. Itu artinya kurang kepastian. Lalu adanya perlakuan yang berbeda terhadap warga masyarakat. Nah, kalau misalkan anak pejabat, anak konglomerat, atau orang-orang yang punya kuasa dan punya uang, mereka seolah-olah bebas melakukan tindak kejahatan tanpa rasa takut akan hukum. Beda lagi dengan masyarakat kecil yang tidak punya apa-apa. Salah sedikit aja atau mencuri, kayak contoh-contoh yang lain seperti mencuri buah coklat, mencuri sendal jepit di masjid, itu hukumannya bisa sampai babak belur dihukum oleh masyarakat. Belum lagi ditangkap oleh polisi. Yang berikutnya masih lemahnya komitmen dari pihak penguasa dalam melaksanakan hukum di masyarakat. Contoh, misalkan kalau kita sudah melanggar lalu lintas, tidak pakai helm, atau kurang surat-suratan waktu perjalanan, kena razia, nah itu komitmen dari pihak penguasa atau misalkan penegak hukum harusnya ditangkap. Malahan kalau sudah diberi uang, beres permasalahannya. Nah, itu komitmen dari penegak hukum atau penguasa yang sudah kurang gitu. Berikutnya perbedaan perilaku hukum yang timbul dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum saja, tetapi oleh faktor lain seperti pendidikan dan agama. Jadi kalau misalkan kita pendidikannya masih kurang, misalkan tidak mengecap sampai ke bangku SMA, maka banyak peraturan-peraturan yang kita sama sekali tidak tahu bahwa itu salah. Tapi karena kita kurang terhadap pendidikan hukum atau kesadaran hukum, maka sering melakukan kesalahan. Berikutnya, untuk berlakunya hukum di masyarakat, selain diberlakukan asas yuridis filosofis, juga asas sosiologis, sehingga hukum itu mempunyai wibawa yang dijiwai oleh pemikiran yang tumbuh dan berkembang di luar Indonesia. Dalam pelaksanaannya perlu mendapat dukungan budaya hukum Indonesia, sehingga konsep tersebut benar-benar sesuai dengan watak dan corak bangsa kita. Jadi, perlu kita ketahui, peserta didik, bahwa yang membuat undang-undang atau peraturan atau norma-norma di Indonesia adalah anggota dewan kita yang terhormat. Nah, maka kalau misalkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang telah dibuat oleh DPR tersebut, kita sebagai masyarakat awam sama sekali tidak mengerti apa makna atau apa dari peraturan tersebut. Nah, pertama mereka kurang sosialisasi gitu. Dan kurang tidak mengenalnya budaya kita, budaya timur, budaya sopan santun. Jadi setiap peraturan yang dibuat oleh perundang-undangan, yang dibuat oleh DPR, itu mestinya mendapat dukungan dari pemerintah dan dari masyarakat itu sendiri. Nah, banyak perkembangan hukum menyadarkan kita sebagai warga negara. Yang pertama, bagi kelompok kaum wanita, nah, negara kita telah bersyukur bahwa ada perundang-undangan dan kesadaran hukum tentang perlindungan bagi wanita. Juga ada perlindungan hukum bagi antar agama. Lalu masalah poligami, lalu masalah penceraian, lalu masalah ketenaga kerjaan. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang paling pokok, yaitu kesadaran hukum di lingkungan peserta didik. Nah, peserta didik yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai,
Terima kasih kalau kalian sudah memilih SMA Negeri 1 Cikembar sebagai tempat untuk melaksanakan pendidikan di jenjang selanjutnya. Nah, kalau kalian sudah mempercayai SMA Negeri 1 Cikembar, maka kalian harus patuh, ya, harus taat terhadap semua peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ini beberapa contoh peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah. Misalkan, kalau kalian ada kegiatan di sekolah, baik itu kegiatan kelas, kegiatan pribadi, kegiatan antar kelas, selama kegiatan tersebut mengatasnamakan ke sekolah, maka kegiatan tersebut harus melibatkan guru atau wali kelas, atau setidaknya memberitahukan dulu kepada guru. Itu menunjukkan bahwa kalian sudah sadar hukum. Yang kedua, kalian punya teman yang sudah lulus dari SMA Negeri 1 Cikembar. Kalian mengambil teman tersebut untuk dijadikan misalkan di kegiatan kalian itu sebenarnya nggak boleh, ya, itu sudah melanggar aturan. Lalu kalau dilakukan di lingkungan sekolah, kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai. Artinya gini, kalau kalian sudah mendapat izin mau melakukan kegiatan dan kegiatan tersebut tidak ada alat dan fasilitasnya di sekolah, bisa kalian lakukan di luar sekolah, misalkan bercamping atau berenang. Lalu yang keempat, dilarang melakukan pungutan biaya. Nah, biasa, ingat, jangan ada jatah preman, japrem, karena biasa kalau kelas 10 baru masuk, kelas-kelas yang lebih tinggi suka ya minta-minta lah gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau ada kegiatan seperti itu, cepat-cepat hubungi guru, biar guru yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu beberapa contoh kesadaran-kesadaran hukum yang harus kalian pahami, kalian sadari, kalian ikuti dan taati di sekolah SMA Negeri 1 Cikembar. Mudah-mudahan dengan acara pengenalan materi ini, kalian dapat disadarkan mengenai masalah hukum atau peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, sebelum diakhiri materi ini, kenalkan Bapak, ada sedikit refleksi, ada tugas. Setelah menyimak paparan singkat tentang kesadaran hukum di kalangan masyarakat secara umum dan peserta didik secara khusus, kemukakan pendapat kalian. Kenapa sampai sekarang ini moralitas anak remaja setingkat SMA kalau berbicara masalah moral terus-menerus sering tawuran, pergaulan bebas, tidak ada rasa hormat ke orang tua? Nah, kemukakan jawaban kalian di selembar kertas, terus foto dengan kaliannya dan kirim fotonya ke WA Bapak. Di sana ada nomor WA Bapak. Nanti setelah beres materi ini, coba kalian jawab, kalau jawaban seperti serta lembar dan difoto. Nah, nanti contoh fotonya seperti kayak begini. Ya, terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan kepada Bapak untuk memberikan paparan materi tentang kesadaran hukum di lingkungan masyarakat dan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.